Besti, kalian pengen gak sih kumpul seru-seruan atau bahkan diskusi sama aku dan juga Besti lainnya? Nah, aku pengen kasih tahu nih ke kalian bakal ada acara The Girl Fest tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2023 di Central Park. Karena selain ada aktivitas dan performance yang seru-seru, Besti Edition akan live. Jadi catat tanggalnya, jadi nanti kita ketemu di sana. Waktu pas dia menjadi penyiar gitu, request lagu buat gebetan gitu. Terus yang kayak aku saking takutnya harus presentasi. Aku tuh benci banget presentasi depan orang. Akhirnya gimana? Jadi aku pilihnya akuntansi karena itu cuma ujian doang. Gitu. Oh, deg-degan yang pasti. Iya, mau masuk intro. Terus kayak kalau misalnya agak kejauhan boleh ngomongnya di pelan-pelan. Iya. Somehow tuh sering banget ketemu sama narasumber yang pokoknya kalau misalnya kita wawancara dia atau beliau gitu ya, terus dia dapat pertanyaan yang gak pernah ditanyain, itu kan seneng banget ya. Pasti kan kayak misalnya kayak kamu deh misalnya jalan-jalan kemana-mana kalau ditanya kayak lagi sibuk apa, itu kan pasti udah bosen ya. Terus kan kita gini, iya gitu. Tanya sesuatu yang gak pernah ditanya sama apa ya berarti interviewer lainnya gitu. Belajar itu tuh harus belajar, harus research, belajar gitu. Supaya kita juga jadi lebih pede. Jadi pengen memacu adrenalin. Karena dulu ya cerita, aku itu dulu ambil jurusan ekonomi. Terus kan kalau abis itu ada penjurusan lagi kayak. Jadi ada ekonomi, ada bisnis, marketing gitu-gitu, sama ada akuntansi. Aku tuh saking nggak bisa, aku tuh saking takutnya harus presentasi. Aku tuh benci banget presentasi depan orang. Akhirnya gimana? Jadi aku pilihnya akuntansi karena itu cuma ujian doang. Cuma kayak udah gitu ya, nggak pakai jadi sebenarnya orang tuh bisa berubah kok kalau kita belajar dan maksa gitu. Iya. Teman-teman kampus kamu mas sekarang kayak padahal mah Gigi dulu gitu kali ya? Iya kayaknya aku tuh dulu nggak berani ngomong depan orang tuh bisa yang kutung gitu nggak bisa. Remor, terus bisa nangis nggak. Waduh gitu, nangis yang malamnya tuh nangis dulu gitu. Tapi ada banget sih yang kayak gitu sih. Emang semuanya tuh butuh proses ya. Betul, jadi aduh tenang aja kamu. Masih tenang bagus aja. bisa nonton bisa ngomong di kamera sendiri. Sama satu lagi kali ya, mungkin kayak ada lingkungan. Iya, lingkungannya juga harus tepat gitu yang bisa nge-support kita ngasih. Karena support system tuh penting banget. Iya, setuju. Jadi cari teman-teman yang saling mendukung, betul. Yang bisa support kamu. Tadi kan udah ada bestie curhat, sekarang ada bestie happening. Wow, apa tuh yang lagi happening? Yang lagi happening, jadi kan kalau keahlian penyanyi itu kan harus bisa bridging lagu-lagu gitu kan? Astaga. Iya Allah. Ya, walaupun lagu kita sekarang Baby Shark gitu, Baby Shark dodo ya. Bener. Jadi aku mau challenge kalian buat bridging lagu-lagu gimana? Oke. Kita coba. Yuk. Udah saatnya gak sih gue mainan ini lagi? Nyambungin kata-kata ini yuk, sikat! Tapi supaya nyambung sama lagu yang gue present, kata pertama sama terakhir gue tuker ya. Let's go. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Bener ya Sobat Gen, kalau kata Dylan tuh rindu itu berat. Karena mau lagi ngapain juga keingetnya dia. Kemarin gue lagi bengong gitu sendirian di rumah. Kangen banget rasanya. Tapi mencoba cari distraksi. Nonton ya kan, standby di tangan remote TV sambil ganti-ganti channel. Nggak bisa loh, ingetnya dia lagi. Ke kamar mandi, duduk di kloset, bengong dikit aja. Yang muncul muka dia. Yah, namanya juga lagi jatuh cinta ya. Heran gitu, dari bermiliar-miliar planet yang ada di Bima Sakti, berjuta-juta orang yang ada di bumi, gue kangennya cuma sama dia. Semoga bisa dapet restu waktu deh, biar bisa ketemu. Keren. Oh my Masih God. bisa nggak? Tapi mungkin kita biar yang lebih seru lagi nanti kita akan ngasih kata-kata gitu. Terus lagunya, jangan lagu inilah, lagunya Baby Shark gimana? Ya kan? Sulit dong deh. Itu kan namanya juga challenge. Oh iya bener. Bener nggak? Oke, Jadi ya, aku kasih kata-kata masing-masing satu-satu kali ya. Oke. Boleh, dari Nadia. Oke. Bridging lagu Baby Shark boleh. Oke. Baby Shark katanya adalah makan. Oke.
90,1 Bun Lifetainment FM. Barengan sama Nadia Julia. Ini satu kata aja berarti? Ya boleh satu aja, nanti kita kasih satu-satu. Oke. Oh 3, sorry 3. Ya, Nat. Maaf ya. Ditanya sih harusnya. Tadi Ya juga ya. Tadi kayak satu. Kalau nggak gitu ya doang kita kan? gabungin terus aja. Kayak lagi siaran bareng. Enggak satu-satu. Oh satu aja. Oke, sorry. Oke. Makan, setia, dan lupa. Wow, sebuah tantangan nih Iya, ya. makan, setia, dan lupa lagunya Baby Shark gimana itu? Oke. 90,1 Bun Lifetainment FM barengan sama Nadia Julia. Hari ini ya Besti ya, aku tuh sempet makan bubur ayam. Emang kalau bubur ayam itu ada yang bilang mau diaduk, ada yang nggak diaduk. Kalau aku sih yang penting aku harus setia sama satu tempat bubur yang deket rumah. Tapi karena keasikan makan bubur, aku lupa belum angkat jemuran. Jadi di depan tuh udah hujan deras ternyata. Tapi biar anak aku juga nggak bad mood, aduh aku kok tiba-tiba kemana-mana nih. Biar nggak bad mood, kalau gitu langsung aja aku puterin lagu Baby Shark. Gitu. Baby Shark, Baby Shark, masuk. Wow, agak panik ya. Pertama lagi ya. Iya, pertama nggak bisa kayak mungkin, cari gitu. Aku berarti challenge-nya ganti lagi lagunya. Ya, Lagunya, udah dipikirin. Lagunya Justin Bieber. Baby. Boleh baby. Tapi katanya tetap itu ya. Kata-katanya boleh tetap makan, setia, dan lupa. Oke, 90,1 Bun Live FM. Ketemu lagi sama aku Caca Raisa. Dan tahu nggak sih hari ini tuh ya kayaknya macet ada di mana-mana gitu ya. Macet ada di mana-mana. Terus udah gitu juga sambil di jalan kayak nggak tahu mau ngapain. Tapi dipikir-pikir sebelum masuk ke studio kayaknya enak nih ya kalau misalnya makan dulu gitu. Nah terus tadi tuh ya aku mikir kalau misalnya habis makan itu kan kayak pengennya tuh makan yang seru-seru supaya nanti pas lagi siaran itu tuh kita tuh bersemangat, berenergi gitu kan ya. Nah tapi karena aku tuh anaknya setia banget ya sama makanan yang biasa aku makan, jadi aku tuh makan makanan yang selalu aku makan adalah yang bisa membuat aku semangat itu makan ramen. Nah, ramen yang pedas itu ya bisa bikin aku selalu ingat sama kamu, tau gak sih Besti? Kenapa? Karena aku tahu kamu pasti sekarang ini lagi suka banget ngebahas sesuatu yang lagi happening banget, yang kadang-kadang pedas di kata-kata tapi ternyata di hati membuat kamu merasa baby. Oh, kalau gitu kita dengerin lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune. Aduh udah belepotan, udah lama banget. Udah lama ya? Oh iya. Adrenalinnya Boleh ada banget. Ada Jadi ya. kayak otak sama mulut harus seirama. Nih Iya. kayak udah lama tidak terlatih ya. Terakhir, Oke. lagunya ada yang mau request lagu apa? Waduh, wow. Aku disuruh request, Glenn. Aku di request. Di request. Lagunya lagu- Ariana Grande. Wow. Yang apa? Thank you next. Thank you next. Thank you next ya. Makan, setia, dan lupa. Makan, setia, dan lupa. Oke, masih barengan sama Anka di 90,1 Bun Lifetainment FM. Satu hal yang mungkin kita ketahui, kalau misalnya diibaratkan gitu ya, aku dan pasanganku, itu mungkin analogikanya itu kayak aku sama makanan gitu. Boleh sih coba Inah dan itu, tapi balik-balik kita harus setia pada satu dong ya kan. Karena kalau misalnya kita nggak balik ke situ lagi, kadang kita lupa apa sih janji kita sama pasangan kita di awal. Ya seperti pasti pernah kejadian ya yang namanya kalau berpasangan atau kita pacaran ada hubungan-hubungan yang berjalannya lancar. Tapi ada juga loh ketika kita tuh seperti yang dinyanyikan sama Ariana Grande. Thank you, next. Besti semua ini keren banget. Mungkin kalian semua ada yang kepengen jadi announcer atau mungkin jadi host atau jadi MC, mungkin bisa follow dulu Instagramnya. Nah, 3 cewek-cewek ini. Dulu Tapi loh, gimana dulu. sih? Kalian tuh berarti itu apa part of the training gitu, harus berpikir cepat dan bikin narasi yang baik atau cerita gitu, storytelling yang baik tuh sebenarnya itu gimana gitu. Akhirnya kalian Ini bisa tuh- jadi iya, cepet iya, banget iya. gitu. Ini tuh sebutannya kan ad-libbing ya gitu. Jadi waktu dulu aku sih training sebelum akhirnya dikasih slot siaran, kebayang gak selama
selama 3 bulan setiap hari kan sore ke sana ya ke si radionya itu gitu. Terus kita tuh waktu itu aku ber-16 tuh dibagi 2 grup, satu orang tuh nyumbang 3 kata ditaruh di dalam bowl. Dan itu pemanasannya setiap hari kayak gitu. Jadi kayak lo lihat apaan aja deh duduk di ruangan itu atau ketika lo lagi di jalan on the way ke kantor gitu. Terus catat 3 kata itu dimasukin ke fishbowl. Jadi setiap orang ngambil 3, nanti besoknya 5, nanti 6 gitu, lebih banyak sampai akhirnya udah gitu aja muter terus. Jadi gitu kayak gara-gara itu kayaknya deh. Di training sih, training ya. Kalau bener sih angka tadi aku juga kayak 3 apa aja yang lo lihat random gitu. Random atau kadang trainerku yang pilihin gitu. Jadi kayak kamu tadi milihin kata ini itu gitu. Nah terus lo bikin tuh jadi satu rangkaian kata, abis itu bisa lo jadiin DJ cerita. Terus nanti storytellingnya juga diasah gitu-gitu sih. Tapi emang itu tuh butuh banget ini ya, harus diasah terus. Bener-bener latihan terus. Kayak ini aja maksudnya kayak aku tadi gitu. Aku terakhir siaran tuh 2016 kan gitu. Jadi kayak aduh emang bener-bener yang namanya mata, otak, mulut sama tangan. Betul. Kan kalau radio kan kita nggak kelihatan kan kalau muka. Tapi tangan yang main kan. Jadi bener-bener mainin mixer. Jadi bener-bener emang harus satu irama atau semuanya. Dan itu harus dilatih banget sih. Belum ingat ini intro lagu 18 detik tapi kita harus ngomong nggak boleh kena vokal gitu ya. Terus kayak ngeliatnya abis ini lagunya apa. Emang aku tuh paling sebel banget dulu kan suka ngerekam kaset. Iya. Ada Intro. announcer yang Niban. Iya. Itu kita. Vokal lagu itu sebel banget. Maaf ya. Berarti harus diulang lagi, ntar cari lagi deh kalau lagi diputer lagi gitu. Tapi itu dari sudut pandang pendengar kan. Tapi kalau dari sudut pandang penyiar justru part itu yang bikin paling kangen banget sih. Iya, deg-degannya gitu. Oh, deg-degan yang pas mau masuk intro. 2, 1 terus kayak kalau misalnya agak kejauhan boleh ngomongnya di pelan-pelan. Iya. Kalau pas gue keren banget gitu. Berasa, wow gue keren tadi, oke berhasil nih gitu. Tapi kalian ngerasa gak sih, kan aku melihat gitu ya sebagai announcer itu harus percaya diri banget. Merasa gak setelah jadi announcer gitu, ini menaikkan kepercayaan diri kalian berapa ratus persen? Wayau. Berapa ratus persen ya? Kalau dibilang percaya diri sih sebenarnya justru ketika jadi announcer itu aku malah banyak nggak percaya dirinya Gi karena kan dibalik maksudnya kita kan dulu kita nggak visual kan betul. Gitu jadi beneran kayak pokoknya yang dituntut itu adalah the way we talk gitu, the way we deliver message gitu, tapi beneran nggak dituntut secara penampilan dan lain-lain. Justru menurutku kepercayaan diri itu tuh mulai ibaratnya mulai kayak wah nih di sini nih kesentilnya adalah ketika aku mulai MC offline gitu, misalnya off air. Di situ baru tuh karena kan di situ beran ketemu sama orang, ketemu perawakan aslinya, belum lagi ntar orang-orang dengan stigmanya masing-masing gitu. Jadi di situ justru ketika jadi penyiar itu justru momen ternikmat karena aku bisa jadi diriku sendiri, bisa hanya menyampaikan segala sesuatu lewat suara dan theater of mind gitu. Cuman kalau percaya diri mulai kecolek itu waktu kita justru berhadapan sama klien dan orang-orang, banyak orang ketemu gitu muka ya gitu. Setuju banget. Ya dan sebenarnya proses lagi sih ya. Kalau yang namanya percaya diri itu untuk kita jadi penyiar radio, walaupun muka secara visual tuh nggak kelihatan, badan nggak kelihatan gitu ya, itu aja tuh udah cukup pressure sebenarnya di awal-awal siaran radio. Aku nggak tahu sih kalau Anka sama Nadia kayak gimana, tapi kalau aku pribadi aku tuh ngerasa awal siaran aja tuh banyak nggak percaya dirinya karena takut kita tuh suaranya nggak enak didengar. Karena kan kalau dulu kayak penyiar radio harus kayak suaranya enak nggak didengar, kalau nggak ganti pindah nih radionya gitu. Panutan kita soalnya renyah-renyah banget harus renyah gitu. Gurih-gurih crunchy. Ya makanya gue gak akan pernah bisa. Kata siapa? Tapi enggak juga, karena pendengar itu tuh kayak punya sense of apa ya, pendengarannya tuh punya ininya sendiri lah gitu, kayak oh ini enak banget ya didengar, punya taste masing-masing benar gitu. Nah terus jadi dari awal siaran radio aja tuh kayak kita tuh udah ada nggak percaya dirinya dulu sih sebenarnya, tapi karena adanya training, bersyukur banget sih adanya training itu, adanya trainer kita, senior kita yang benar-benar kayak bikin kita tuh juga jadi percaya diri, jadi kebentuk gitu loh, karakter vokalnya kebentuk, karakter kita pembawaannya. Ini penyiar radio yang kan ada tuh yang kayak oh dari suaranya nih manja nih, oh ini dia nih gitu, ini suaranya semangat banget nih gitu, powerful, oh ini dia nih. Nah itu tuh jadi kayak kebentuk sih ya karena training dan proses balik lagi sih. Aku setuju sih karena dulu pas awal aku siaran kalau ada suaraku di radio aku kecilin Kak Gigi. Kayak nggak beda tapi kalau ada voice over kayak misalnya ada orang radio Nat yuk VO yuk buat brand misalnya.
Jangan gue deh, karena aku nggak merasa. Karena bakal diulang terus. Iya, itu satu. Dan aku ngerasa suara aku tuh B aja gitu loh, kayak cewek-cewek pada umumnya. Tapi justru dari situ mentor aku bilang, Nat, justru lo harus jadi teman dari pendengarnya. Jadi kayak dia ngerasa sama lo tuh dia nyaman bisa curhat. Gitu. Jadi kayak nggak mesti yang gurih-gurih terenyah itu kok katanya. Dan stigma seorang announcer atau host gitu, itu harus orangnya asik gitu. Terbebani gak sih? Lebih tepatnya harus gaul katanya. Sebenarnya bukan penyiar radio doang aja gak sih? Maksudnya ke semua Di bidang entertainment. di bidang yang tampil lah. Iya, performernya itu pasti kan kayak ekspektasinya mereka tuh kalau ketemu misalnya Gigi gitu. Pasti kan kayak langsung kayak pengennya tuh ramah dong apa segala macam asik. Kok dia nggak ramah ya? Kok dia kayak jutek ya? Kok dia kayak cemberut aja? Padahal kan mungkin bukan maksudnya gitu tapi capek. Setuju. Tapi emang lagi kayak mungkin lagi ada pikiran gitu. Benar. Ibu lelah gitu Ya, sama aja sih sebenarnya. Sama aja sih Iya, sebenarnya. sama aja. Cuman kan soalnya kan kalau zaman aku dulu tuh kayaknya kalau penyiar radio tuh kayak asik banget gitu, Kayak kayak gaul-gaul gitu ya. bisa denger apa namanya, bisa jadi pendengar yang baik, terus diajakin kita ngobrol. Kita kan rasanya kayak diajak ngobrol gitu kan. Iya, benar. Kayak tersentuh Si gitu paling kan. tahu, Iya, si paling FOMO Sama gitu. biasa kalau ketemu pendengar, Kak aku yang waktu itu nge-request lagu ini. Nah, Iya bener, sorry, inget tuh. mohon sorry, maaf, saya berapa yang request ratus banyak banget itu, gitu. kayak banyak banget kayak ya. hafal. Tapi ini ngomongin soal pribadi lebih personal kalian. Kalian pernah nggak waktu pas zaman jadi penyiar gitu request lagu buat gebetan gitu? Terus yang Bukan kayak gebetan, gebetan nih kita telepon suruh pura-pura jadi pendengar juga pernah. Iya, benar. Manfaatkan lah ya dimanfaatkan. kan. Karena Yang siaran paling- oke. malam ya Oke, kan. yang paling random dan yang paling tidak terlupakan yang kalian lakukan di radio gitu ya. oke. Pada saat dulu tuh apa sama gebetan gitu atau mungkin sekarang jadi suami? Sama gebetan enggak sih, cuma waktu itu tuh aku ingat salah satu pendengar aku, karena kan aku waktu itu kayak kan suka curhat kan sama pendengar gitu, kayak ya aku lagi galau, lagi jomblo baru putus gitu. Jadi ada pendengar ngirimin di amplop gitu 1 tiket nonton. Jadi dia jadi kayak ngajak nonton Gemes bareng banget. gitu. Iya lucu banget. Jadi kayak, Gemes. ntar gue akan duduk di sebelah lu, tapi aku nggak tahu siapa, nggak tahu mukanya gitu. Tapi datang nggak? Apa Datang takut nggak? Enggak. Takut. Takut Serem ya, serem takut ya. diculik aku gitu. Udah gitu nontonnya kayak agak malam, pulang siaran. Dia tahu karena jam siaran aku jam berapa. Jadi kayak agak takut diculik saya Iya, gitu. iya, Jadi iya. cuma lucu aja Tapi gitu. lucu-lucu. Ada cerita lucu lainnya? Kalau aku tuh ingat banget dulu waktu pas lagi siaran putus di tengah-tengah siaran. Putus sama cowok. Iya, iya Oh jadi berantem di telepon lah gitu, lagi break gitu. Iya, pokoknya dulu tuh apa sih zamannya apa sih? BBM. BBM, iya Iya. zamannya BBM terus kayak putus, terus sedih. Jadi kebetulan di radio aku kalau weekend itu agak santai. Maksudnya dulu tuh ya agak santai jadi kayak bisa tambah-tambahin playlist gitu. Jadi pokoknya patokannya cuman oke lo guys sekian, nanti ada yang kurang-kurang stoknya lo bisa tambahin gitu kan. MD aku baik banget. Terus habis itu ya udah pas putus gimana sih abis diputusin sedih kayak lagi siaran juga kaget. Jadi pas kaget itu ada tuh netesnya ada banget. Pas netes kayak ya udah deh gue lamain dikit ya lagu Lagu lagi brace dulu ya. brace dulu gitu supaya nanti kayak oke, yuk ngomong balik lagi gitu. Nah ternyata ada yang notice aku putus si pendengar aku ini. Kak kenapa lagunya kok galau semua weekend pagi? Pagi-pagi diputusin pagi ya. Lagi siaran Runyam, sendiri runyam. pula gitu kan. Jadi kayak oh di notice, oke hapus minum, oke ayo let's go gitu. Jadi Jadi kayak dulu gitu. penyiar disuruh ini, maksudnya bukan disuruh ya, lebih ke harus ada switch on off moodnya Iya, gitu kan. bener. Bener. Itu lumayan sih. Aku juga pernah tuh kondisi ya, tapi kalau itu lebih ke baru putus, terus habis itu ternyata pas nyampe kantor, tiba-tiba disuruh gantiin siaran prime time yang waktu itu lagi ada Om Indro Warkop. Jadi kebayang nggak kayak lagi, udah Pressure gitu ya. tuh beneran putus yang pacaran 4 tahun gak pernah putus, jadi putus pisun gitu lah ya, sampai akhirnya masuk kaget-kaget. studio, Iya. tuh udah wow, Kayaknya udah udah bengkak. ngamang gitu ya. Iya, blank. tapi itu momen yang gak terlupakan. Akhirnya aku dipuk-puknya sama Om Indro. Kayak, kamu mulainya kalau udah kuat aja, katanya. Oh, gitu. sayang Ya, banget. tapi itu lebih cute tapi malu gitu gimana ya. Jadi mixed feeling lah itu. Kalau dulu mungkin Nggak kayaknya akan hancur lupa. tapi sekarang jadinya lucu ya. Iya, jadi kan lucu. Saat itu Iya. sih udah Dulu kawang. hancur, sekarang kayak apaan sih? Iya. Gitu kalau diinget-inget tuh apa sih? Bahas yang lucu-lucu boleh. anak-anak. Sekarang anak-anak berapa nih kita update ya. Iya. Update. Masih menang kan sama posisinya
Gigi sama Caca ya? Iya, Gigi dan Ngeposisi Caca ya. kedudukan Dua sama. cowok. Dua cowok, usianya sama ya kalian ya? Yang paling gede umurnya berapa? Yang paling gede 8 tahun, mau 9 tahun tahun ini. Yang kecil 7 tahun. Oh kok bedanya Setahun 4 bulan apet aja. banget. Oh, nyundul. Iya. Nyundul. Emang agak emang agak kurang bisa diajak kerja sama. Kerja setoran. Masih mau nambah? Ibu gimana? Ibu Gimana? Ya Perasaan pengen ibu? sih. Pengen deh. Kalau aku pengen, Penasaran iya ya? aku masih pengen. Ingin Tapi ramai. tapi dari kamu sama suami kayaknya bisa cewek tuh lumayan kan? Ada hope-nya lah. Iya. Kalau aku tuh kayaknya agak kurang Kenapa? hope-nya. Gen cowoknya kuat Banyak Bu. ya. Di Tapi keluargaku keluarga suamiku suami. soalnya suamiku tuh kita dua-duanya sama-sama banyak cewek, cuman suamiku tuh gak suka makan sayur dan buah-buahan yang konon katanya. Paham. Itu sulit untuk ya, tapi ya well nggak tahu lah. Apapun itulah dikasih, tapi aku bener-bener. masih pengen. lagi. Sebenarnya kalau ditanya masih kepengen sih ya, siapa sih yang kepengen punya anak cewek? Tapi udah jauh ya? Udah jauh banget. Iya. Udah kayak udah di titik nyaman. Iya. Punya anak dua udah gede-gede. Tapi kalau sampai dapat princess banget nggak sih Princess. kayak kakakku dua Tapi cowok. udah gede. tapi kemungkinan sih mungkin pengenlah mencoba. Mungkin ya peruntungan dicoba 2 tahun nggak lagi. pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Amin. Yang masih punya Aku 1 dulu Balita, ya, 3 tahun Tadi namanya curhat ya udah Bumi, ya? kayak tadinya tuh pengen langsung kayak Gigi terus pas lihat mahal gitu kan. Iya, Ini mahal itu mahal gitu. Jadi kayak nanti dulu deh. Gitu. yang diajarin nyapu itu ya? Iya. Nah, kita lihat nih ada videonya. Jarinya apa? Ya ampun. Gemes banget. Investasi ya. Aku suka senyum kamu. Kenapa kita nobar? Kenapa tuh diajarin gitu tuh? Iya, jadi yang nggak tahu mungkin ini aku terinspirasi dari teman-teman aku kali ya, yang kalau suami tuh kaget gitu kalau ngeliat suamiku kan karena sangat hands on kan. Kalau di rumah tuh dia ikutan nyapu, ikutan masak gitu-gitu. Dan kalau sama teman aku lagi main ke rumah tuh kaget kok cowok gitu sih ngurus rumah gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya kayak terinspirasi dari teman-teman aku yang ya suaminya nggak terlalu mau lah urusan rumah atau urusan anak gitu. Jadi aku kayak pengen nge-raise anak aku tuh bisa nanti bantuin istrinya kelas sama. Seru banget. Oke, nanti kita lanjutin lagi anak. Oh iya Anka. Aku masih di 1 lagi nih, entah kenapa, karena maksudnya aku sering banget, aku berkali-kali berusaha kayak akunya sendiri pengen nggak, pasti pengen punya anak kedua kan. Cuman aku berkali-kali ngobrol, mencoba kayak go cek terus anakku kayak kamu mau punya adik nggak? Enggak, aku tuh nggak mau ngerepotin kamu, Bib. Dia ngomongin gitu, emang manggilnya ibu kan. Aku tuh memudahkan hidup kamu, kata dia gitu. Jadi kayak ya bisa juga berargumen, tapi dia selalu merequestnya punya kakak, nggak pengen punya adik. Jadi kayak gimana caranya? Ya. Saya adopsi kucing apa gimana gitu buat jadi kakaknya. Jadi belum dia. mau. Belum, dan aku entah kenapa kayak nggak mau memaksakan egoku kemudian nanti hubungan kita jadi nggak baik. Nggak tahu di otakku masih gitu sampai sekarang Masih gitu. gitu ya? Iya lagi. Ya, tapi didoain lah yang paling baik. Yang terbaik lah. aja. Yang paling Benar, baik. benar. Yang paling baik untuk semuanya. Lagi anak juga Iya. rezeki, kadang-kadang kita udah mau juga kalau belum dikasih ya belum dikasih. Benar. Kadang-kadang kita nggak mau dikasih ya dikasih. Iya. Gitu kan. Jadi kita nggak tahu lah. Tapi balik lagi seru ini kan kita tuh tadi ngobrol ternyata anak kita semua laki-laki. Iya. Menurut kalian semua yang ada di sini ya. Kalau zaman dulu kita dulu tuh kan stigmanya anak perempuan tuh susah ngegedein, takut lah. Iya. Dijagain kayak berlian katanya. Iya, betul. Bener-bener. Tapi menurut aku nih sekarang tuh kayaknya sama aja. Sama. Ya. Apa sih yang paling berat, nilai apa yang paling berat yang harus laki-laki tuh punya gitu sampai nanti dia gede gitu? Responsibility sih kalau aku. Setuju. Aku setuju, Nomor tanggung 1 jawab. responsibility Iya, itu. itu Aku lagi struggle banget untuk selalu mereminder anak-anak tuh dengan responsibility dari hal-hal kecil. Karena sebenarnya yang bikin coba kita gempar-gempur sama pasangan itu apa sih? Perkara anduk ditaruh basah-basah di atas kasur gitu kan. Bisa hal-hal kecil kan sebenarnya. Tanggung jawab hal kecil. Jadi itu sih yang benar-benar aku tanamkan banget ke anak-anak aku. Jadi responsibility nomor 1. Benar. Tanggung jawab. Terus habis itu ini ya kayak ngajarin dia jujur dari hal sekecil apapun, meskipun itu sulit ya gitu. Kadang karena dia takut dia jadi bohong gitu. Cuman kayak tapi dia jujur nanti kita marah juga, makanya itu kan challenge tersendiri ya buat kita sebagai ibunya untuk ya put the trust on him gitu, karena anakku cowok gitu, untuk kayak aku tuh selalu bilang kita tuh sahabatan sampai gede ya gitu. Jadi di misalnya selama aku membesarkan dia gitu, dia tuh
kalau misalnya suka ngegeplak palaku atau apa, aku nggak pernah bilang kayak kurang ajar ya gitu. Karena itu kan stigma ini kan, stigma orang tua di dulu gitu. Yang bener kan kalau aku bilang kurang ajar berarti yang kurang ngajarin saya dong. Iya. Bener juga ya. Iya kan kayak oke bukan kurang ajar tapi kayak kita obrolin deh nih enaknya gimana nih hubungan kita biar nyaman dua-duanya gitu. Aku selalu membiasakan untuk ngobrol sama dia adalah manusia kecil bukan anak kecil gitu sih. Iya. Sama paling kalau aku sih karena masih toddler kali ya, jadi dia tuh masih nggak mau share, terus nggak mau, masih dalam fase itulah. Terus dia juga kalau main sama orang ya main asal ngambil aja gitu. Jadi sebenarnya aku mungkin lebih ke ketakutan aku ya bukan challenge, tapi aku takut anak aku tuh gede jadi bully gitu. Jadi kayak sekarang tuh udah mulai ditanemin kalau nilai-nilai yang baik kayak gimana, main tuh harus kayak gimana ya. Ya bener kata Anka, kalau dia tuh bukan anak kecil, manusia kecil harus dikasih tahu gitu kalau mau main ya harus share sama temennya gitu. Harus terus diingetin gak sih Bener. kalau anak kecil itu? Betul sekali. Dan tapi kadang gitu kan di kitanya juga kan challenge-nya. Kadang kita tuh udah capek beraktivitas. Jadi kayak mau nge-reminder tuh kayak harus berapa kali aku Iya benar. gitu. Snacknya mah snacknya ada banget. Ada banget ya Bib, gimana ya Bib ya? Aduh. Do tinggi tuh wah terhitung tercatat sering sekali. Jadi kalau udah marah-marah kita sedih sendiri. Iya. Kalau ngeliat dia tidur ya nyesel gitu. Langsung takut cium-ciumin. takut ada hati yang tersakiti yang nanti trauma sampai gede juga. Karena kan mungkin kan sekarang kan lagi hits tuh kan yang apa inner child yang tersakiti. Nah, mungkin kan kita pernah ngerasain semuanya gitu. Jadi kan kita nggak mau lah anak kita kayak gitu gitu. Udahlah putus di kita gitu ya. Ini struggle-nya banyak ibu-ibu, challenge-nya banyak ibu-ibu juga. Mungkin kalau yang pada mau sharing bisa juga sharing di kolom komen. Kali aja kita nanti baca, kita bisa pokoknya seru-seruan sharing-sharing jadi kita tuh nggak sendiri lah gitu. Iya, betul. Nah, seru banget nih karena kan nih obrolannya udah panjang ya. Sebelum berakhir kayaknya nggak afdol kalau kita mau kasih, kalau kita nggak kasih challenge juga ada lagi. Challenge lagi. Ini yang lagi viral di TikTok. Apa tuh? Yang ABCDE sampai Z. Oh my god. Ya itu oke lah. Oke ya. Bisa? Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Terserah, mulai dari siapa dulu? Iya. Iya Dari Gigi ikutan ikutan. Oke, Berarti dari Gigi aja. Dari sini? Iya dong. Besti, kita ngobrol apa lagi ya hari ini? Banyak sekali yang bisa diobrolin kalau ibu-ibu udah ngumpul kayaknya ya. Coba kita ngomongin yang seru-seru aja biar nggak boring yuk. Dimulai dengan gimana kondisimu hari ini, Gi? Juga kan itu ya. Hari ini sih lumayan ya, seru ya. Kerja dari pagi dan kemungkinan sampai malam menjelang dini hari ini kayaknya rencananya. Fun tapi tetap enjoy ya Gigi ya. Kita juga seneng loh walaupun Gigi sibuk tapi sempat ngobrol sama kita ya. Gak tahu sih tapi kalau misalnya seru apa segala macam tapi kadang tetap F dulu. Udah. G, F, oh ya. G. Ya. Apa? Gak lo dimaklumi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku tuh kadang-kadang juga suka kayak gitu kok. Tapi ya di bawah fun aja. Hahaha hehe is the key sih. Iya. Tunggu. Ih, bener banget. Iya kan. Udah itu aja. Udah. Jadi kita ngobrolin apa lagi nih? Mungkin Caca ada ide? Kita ngobrolin tentang yang lagi seru aja kali yang sekarang lagi hits itu tahu nggak? Apa ya? Salah. Nggak apa ya gue. LLL. Lanjut aja deh yang tadi Gigi ngomongin. Oh ya. Lempar. Menurut kalian, hal apa sih yang paling nyebelin dari pasangan? Nah, kalau diomongin mungkin nggak kelar-kelar ini ya, episodenya ada banyak gitu. Cuma mungkin hal-hal sepele yang bikin kita naik darah kali ya. Oh kalau urusan itu sih nggak usah ditanya lagi banyak ya. Tapi ya udah anggap aja itu kita lagi ngurusin anak pertama. Nah, iya benar-benar. Paling sebel soalnya kan momen ketika pasangan itu tuh susah banget bales WA ya gitu. Padahal kita udah panjang lebar jawabnya tuh cuman oke. Kalau nggak jempol. Iya, sebel. Ayo cute nih. Epic. Bener, keren. Kok aku jadi merasa terlambat karena aku nggak pernah balas WhatsApp orang. R ya? Oh Raffi enggak selalu ini ya, selalu jawab ya, up to date berarti dia. Si paling kepo deh kamu. Tahu aja ya, tahu aja deh. Ups, aku lupa deh hari ini. Kenapa sih gue dapetnya nggak enak banget dari tadi ya?
Karena kamu yang nge-challenge kita. Apa ya? Video call kalau udah paling mantep itu ya, kalau udah kangen gak dibales tinggal call aja. Wah iya juga sih ya, kalau yang namanya call tuh udah paling gampang gitu ya. Sik. Emangnya pasangan-pasangan kita tuh suka gitu, heran deh. Udah dikasih tahu. Iya. Lagi kita chat diomongin. Ya. Zaman sekarang memang selalu ada aja ya kalau ngomongin pasangan gak habis-habis. Alhamdulillah selesai, ya Allah. Alhamdulillah banget. Tapi seru loh, aku tuh liatin konten-konten itu tuh di TikTok, di Instagram tuh seru-seru banget. Jadi lucu, jadi ketawa-ketawa gitu. Dan itu jadi kayak bisa ini gak sih ngebuat kita tuh Mood yang booster tadi, ya. iya, mood booster banget yang tadi lagi loyo terus kayak oke deh. Benar. Duh, thank you banget lo udah main kesini. Sama-sama, thank you Caca udah dan diundang. Anka, terima kasih Thank you banget. banyak. Dan semua buat Besti di rumah, terima kasih udah nonton terus Bun Lifetainment. Nggak bosan juga aku ingetin buat kalian semua subscribe dan juga follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Sampai ketemu di Besti edition selanjutnya. Bye-bye Besti. Bye-bye. Berdua tahu nggak sih apa yang dikepoin sama netizen atau besti-besti dari kalian? Kamu nggak mau baik lagi? Kalau itu yang baper nggak cuma netizen. Asli mau jadi penyanyi dan ustazah. Oh ini mau cari pacar baru. Hashtag bisa cari pacar baru. Jodohku maunya ku dirimu. Nyebelin deh.